Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tentunya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita panjatkan karena betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita bisa berharap untuk menghitung, saya kira tidak bisa. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita berada di masjid kita tercinta ini untuk bersama-sama mengikuti sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarga dan para sahabat. Hari ini saya akan membawakan kultum yang mungkin di benak atau menurut Bapak Ibu adalah sederhana ya, tapi sangat banyak manfaatnya, yaitu pentingnya atau harus selalu kita secara kontinu melakukan silaturahmi. Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mungkin saya pribadi ya, waktu kecil-kecil kalau kita mendengar kata silaturahmi, yang kadang-kadang juga ada yang mengatakan silaturahim dari bahasa Arab, tapi sebenarnya kalau di Indonesia kan itu adalah silaturahmi, sudah masuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpikir bahwa silaturahmi yaitu pada saat berlebaran ya. Tadinya kita di benak kita silaturahmi itu pada saat berlebaran, dan ternyata kalau kita lihat silaturahmi itu memang kita tahu bersama sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita sebagai umat muslim ya itu harus selalu banyak bersilaturahmi. Kita sebagai umat manusia, tidak, salah satunya kita sebagai makhluk sosial. Tentunya kalau kita berbicara tentang makhluk sosial, berarti kita itu harus tidak bisa berdiri sendiri, harus selalu bersama, saling membantu. Ya, apakah itu dalam keadaan kita senang ataukah kita berada dalam keadaan lebih-lebih lagi pada keadaan kita bersusah payah. Ya, kita tahu sama-sama silaturahmi itu memang tentu akan lebih mengakrabkan di antara kita. Salah satu yang kita harus lakukan bahwa kita harus selalu mengadakan silaturahmi. Kemudian dalam silaturahmi itu tentu kita berusaha untuk meminta maaf, karena siapa tahu kita tidak sadari bahwa ada dosa-dosa kecil apalagi dosa besar di antara kita umat muslim, sehingga kita ketika akan melakukan silaturahmi maka di situ mungkin kita tentu dapat bermaafan. Kemudian dengan silaturahmi itu tentu lebih mengakrabkan. Silaturahmi tentu kita bisa lakukan apakah di lingkungan kita sendiri, keluarga, tetangga, ya, kemudian di kampus ya, bahkan di negara sekalipun ya. Saya kira kita bisa lihat bahwa mungkin dari Sulawesi Selatan ke Jakarta untuk bersilaturahmi kepada presiden atau menteri. Jadi itu adalah salah satu, karena dengan silaturahmi tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita perlu bantuan, maka mungkin dengan bersilaturahmi, berkunjung, maka kita akan diberi bantuan yang mungkin kita harapkan. Kemudian silaturahmi itu
bukan cuma bagi umat muslim. Jadi di luar muslim pun kita disarankan untuk bersilaturahmi. Kemudian kepada yang lain. Jadi apakah dia muslim, non muslim, orang Indonesia ataukah bukan orang Indonesia. Di dalam surah Allah di dalam surah Al-Aula menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 1 di situ dikatakan bahwa fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi yang artinya bahwa bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan silaturahmi dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kita ini adalah orang-orang mukmin. Di lain hadis juga ada yang mengatakan bahwa maka kita tidak akan mencium surga apabila kita memutuskan silaturahmi. Jadi saya kira sehari-hari kita bisa saja lihat. Misalnya contoh saya dengan Pak RW saya, Pak Nasir, kalau saya akan memutuskan silaturahmi, barangkali saya ketika lewat di depannya Pak Nasir atau mungkin Pak Ustaz Rauf, mungkin saya secepatnya lari ya, karena tidak mau bertemu muka. Karena mungkin ada hal-hal yang memutuskan silaturahmi itu. Sehingga kita akan susah untuk bertemu. Kemudian di satu sisi misalnya saya juga silaturahmi kita putus dengan orang lain dan tadinya mungkin orang itu akan memberikan kita sesuatu mungkin dari luar daerah, memberikan oleh-oleh, tapi karena kita memutuskan silaturahmi maka itu tentu tidak akan kita dapatkan. Padahal walaupun kecil kan senang juga, oh kenapa tetangga saya dapat ya, kenapa saya tidak, karena kita telah memutuskan silaturahmi dengan tetangga kita. Saya kira bukan cuma tetangga, keluarga pun demikian. Iya. Silaturahmi itu memang apabila kita memutuskan sangat banyak dampak dan itu negatif kepada kita. Bahkan bukan cuma kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kita di kampus yang tadi kita akrab, jangan media saya ke situ karena dia itu temannya Ibu Rusdia misalnya. Karena dia sudah putuskan silaturahmi maka saya tidak akan memberikan bantuan kepada Fakultas Sastra. Ya, saya kira itu adalah contoh-contoh sederhana apabila kita memutuskan silaturahmi. Untuk itu marilah Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedapat mungkin kalau mungkin sesuatu ada kata-kata yang tidak berkenan kita sampaikan kepada orang lain, kita datangi dia, maaf tadi saya, sehingga silaturahmi kita tidak putus. Karena jangan sampai kita tidak sadari bahwa dengan kita tidak bersilaturahmi maka ada sesuatu yang terhalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan kultum pada hari ini. Insya Allah semoga banyak manfaatnya. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan di dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah janganlah disimpan di dalam hati. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah. Wallahu waliyut taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.